Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami coba ceritakan lagi sedikit penggalan cerita dari kisah tabi'in, yaitu Abu Hanifah An-Nu'man, peristiwa-peristiwa menakjubkan dalam hidupnya. Wajahnya tampan dan ceria, fasih bicaranya dan santun tutur katanya. Tidak terlalu tinggi badannya, tidak pula terlalu pendek sehingga enak dipandang mata. Di samping itu, beliau suka berpenampilan rapi, wajahnya ceria dan gemar memakai wewangian. Ketika muncul di tengah-tengah manusia, mereka bisa menebak kedatangannya dari bau wanginya sebelum melihat orangnya. Itulah dia Nu'man bin Sabit al-Marzuban yang dikenal dengan Abu Hanifah, orang pertama yang meletakkan dasar-dasar fikih dan mengajarkan hikmah-hikmah yang baik. Abu Hanifah masih merasakan hidup sesaat sebelum berakhirnya khilafah Bani Umayyah dan awal kekuasaan Bani Abbasiyah. Beliau hidup pada suatu masa di mana para khalifah dan para gubernur memanjakan para ilmuwan dan ulama hingga rejeki datang kepada mereka dari segala arah tanpa mereka sadari. Meski demikian, Abu Hanifah senantiasa menjaga martabat jiwa dan ilmunya dari semua itu. Sesampainya di istana, beliau disambut ramah dengan penuh hormat, dipersilakan duduk di samping Khalifah Al-Mansur. Kemudian Khalifah bertanya tentang banyak persoalan yang menyangkut agama maupun dunia. Ketika beliau bermaksud untuk pulang, Amirul Mukminin mengulurkan sebuah wadah yang di dalamnya terdapat 30.000 dirham, padahal Al-Mansur dikenal kikir dibanding yang lain. Lalu Abu Hanifah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya adalah orang asing di Baghdad ini dan tidak memiliki tempat untuk menyimpannya. Maka aku titipkan di Baitul Mal, kelak jika aku memerlukannya, saya akan meminta kepada Anda." Maka Al-Mansur mengabulkan permohonannya. Hanya saja, masa hidup Abu Hanifah tak begitu lama setelah peristiwa itu. Ketika beliau wafat, ternyata didapatkan di rumahnya harta titipan orang-orang yang jauh lebih besar daripada pemberian Amirul Mukminin. Tatkala Al-Mansur mendengar berita tersebut, dia berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Hanifah. Dia telah mengelabui kita, dia tidak ingin mengambil sesuatu pun dari kita, dia menolak pemberianku dengan cara halus." Ini tidaklah aneh, karena Abu Hanifah memiliki prinsip bahwa tidak ada yang lebih bersih dan lebih mulia daripada orang yang makan dari hasil tangannya sendiri. Oleh sebab itu, beliau menyediakan waktu khusus untuk berdagang. Beliau berdagang kain dan pakaian, kadang-kadang pulang pergi antar kota-kota di Irak. Di samping itu beliau juga memiliki toko pakaian yang terkenal dan banyak dikunjungi orang. Mereka mendapatkan kejujuran dalam bermuamalah dan amanah dalam memberi dan mengambil. Tidak diragukan lagi bahwa mereka merasakan kesenangan tersendiri dari cara muamalah Abu Hanifah. Perniagaan beliau maju berkat karunia Allah hingga banyak keuntungan yang beliau dapat. Beliau mendapatkan harta dengan cara yang halal lalu membelanjakan di tempat yang semestinya. Telah menjadi kebiasaan beliau, setiap sampai haid 1 tahun, beliau menghitung laba yang beliau dapat. Lalu menyisihkan sekedarnya untuk mencukupi kebutuhannya, sisanya dibelikan barang untuk diberikan kepada para penghafal Al-Quran, ahli hadits, ahli fikih dan murid-muridnya baik berupa makanan ataupun pakaian. Beliau memberikan hal itu sembari berkata, "Ini adalah laba dari hasil perniagaanku dengan kalian, Allah melancarkannya di tanganku. Demi Allah, aku tidak memberi kalian dengan hartaku sendiri, melainkan karunia Allah untuk kalian yang diberikannya melalui aku. Pada tiap-tiap rezeki tidak ada suatu kekuatan dari seseorang kecuali dari Allah." Berita tentang kedermawanan dan kebijaksanaan Abu Hanifah masyhur di belahan bumi timur maupun barat. Terutama di kalangan para sahabat dan orang-orang yang biasa bertemu dengan beliau. Sebagai contohnya, pernah seorang pelanggannya datang ke toko beliau seraya berkata, "Saya membutuhkan baju khas, wahai Abu Hanifah." Beliau menjawab, "Apa warna yang Anda kehendaki?" Dia menjawab, "Yang berwarna ini dan ini." Beliau berkata, "Bersabarlah sampai saya menemukannya dan akan aku berikan kepada Anda." Pada kasus yang lain, ada seorang wanita tua yang mencari baju khas, kemudian beliau menunjukkan barang yang dimaksud. Lalu wanita itu berkata, "Saya adalah seorang wanita yang lemah, tidak pula tahu menahu soal harga, sedangkan ini hanyalah titipan. Maka juallah baju itu dengan harga yang sama ketika Anda membelinya, lalu ambillah sedikit untung darinya, karena saya adalah wanita lemah." Abu Hanifah berkata, "Saya membeli baju ini 2 potong dalam 1 harga. Saya sudah menjual yang sepotong hingga kurang 4 dirham saja dari modal saya. Belilah baju ini seharga 4 dirham karena saya tidak ingin mendapatkan laba dari Anda."
Suatu hari beliau mendapatkan pakaian usang dan lusuh yang dikenakan seorang yang menghadiri majelisnya. Ketika orang-orang telah bubar dan tak ada seorang pun selain beliau dan laki-laki itu, beliau berkata, "Angkatlah alas salat itu lalu ambillah sesuatu di bawahnya." Orang itu mengangkat alas yang dimaksud, ternyata ada uang 1000 dirham. Abu Hanifah berkata, "Ambillah dan perbaikilah penampilan Anda." Orang itu menjawab, "Saya adalah orang yang mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmatnya untuk saya. Saya tidak membutuhkannya." Abu Hanifah berkata, "Jika Allah telah memberikan nikmatnya kepada Anda, lantas manakan bekas nikmat yang engkau tampakkan?" Belum sampaikah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah suka melihat bekas-bekas nikmatnya atas para hambanya, sudah sepantasnya Anda memperbagus penampilan Anda agar tidak menyusahkan teman Anda. Kedermawanan Abu Hanifah dan perlakuan baiknya kepada orang lain mencapai klimaksnya, hingga setiap kali beliau memberikan belanja kepada keluarganya, beliau juga menginfakkan jumlah yang sama kepada orang-orang yang membutuhkan. Setiap kali beliau memakai baju baru, beliau juga membelikan baju-baju untuk orang miskin sebesar harga bajunya. Jika diletakkan makanan di hadapannya, beliau sisihkan separuhnya untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Diriwayatkan pula bahwa beliau bertekad setiap kali bersumpah kepada Allah di tengah pembicaraannya, beliau akan bersedekah dengan 1 dirham perak. Berikutnya ditingkatkan lagi, beliau berjanji untuk bersedekah 1 dinar emas setiap kali bersumpah di tengah pembicaraannya. Namun jika sumpahnya menjadi kenyataan, dia sedekah lagi sebanyak 1 dinar. Salah satu rekan bisnis Abu Hanifah adalah Hafiz bin Abdurrahman. Abu Hanifah biasa menitipkan kain-kain kepadanya untuk dijual ke sebagian kota-kota di Irak. Suatu kali Abu Hanifah memberikan dagangan yang banyak kepada Hafiz sambil memberitahukan bahwa pada barang ini dan itu ada cacatnya. Beliau berkata, "Jika Anda bermaksud menjualnya, maka beritahukanlah cacat barang kepada orang yang hendak membelinya." Akhirnya Hafiz berhasil menjual seluruh barang, namun dia lupa memberitahukan cacat barang-barang tertentu tersebut. Dia berusaha mengingat-ingat orang yang telah membeli barang yang ada cacatnya tersebut, namun hasilnya nihil. Tatkala Abu Hanifah mengetahui duduk perkaranya, juga tidak mungkin diketahui siapa yang telah membeli barang yang ada cacatnya tersebut, beliau merasa tidak tenang hingga akhirnya beliau sedekahkan seluruh hasil penjualan yang dibawa Hafiz. Di samping itu, Abu Hanifah juga pandai bergaul. Majelisnya dipenuhi orang dan dia bersusah hati bila ada yang tidak hadir meski dia orang yang memusuhinya. Salah seorang sahabatnya mengisahkan, "Aku mendengar Abdullah bin Mubarak berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, 'Wahai Abu Abdillah, alangkah jauhnya Abu Hanifah dari ghibah. Aku tak pernah mendengarnya menyebutkan satu keburukan pun tentang musuhnya.'" Sufyan ats-Tsauri menjawab, "Abu Hanifah cukup berakal sehingga tidak akan membiarkan kebaikannya lenyap karena ghibahnya." Di antara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menarik simpatinya. Sering ada orang lewat kemudian ikut duduk di majelisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, beliau segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Bila dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya, kalau sakit maka akan beliau antarkan dan jika memiliki hutang maka beliau akan membayarkan sehingga terjalinlah hubungan yang baik antara keduanya. Dengan segala keutamaan yang disandang Abu Hanifah tersebut, beliau juga termasuk orang yang rajin saum di siang hari dan salat tahajud di malam harinya. Akrab dengan Al-Quran dan istighfar di waktu asyar. Ketekunannya dalam beribadah dilatar belakangi oleh peristiwa di mana beliau mendatangi suatu kaum lalu mendengar mereka berkomentar tentang Abu Hanifah. "Orang yang kalian lihat itu tidak pernah tidur malam." Demi mendengar kata-kata itu, Abu Hanifah berkata, "Dugaan orang terhadapku ternyata berbeda dengan apa yang aku kerjakan di sisi Allah. Demi Allah jangan pernah orang-orang mengatakan sesuatu yang tidak aku lakukan. Aku tak akan tidur di atas bantal sejak hari ini hingga bertemu dengan Allah." Mulai hari itu Abu Hanifah membiasakan seluruh malamnya untuk salat. Setiap kali malam datang dan kegelapan menyelimuti alam, ketika semua lambung merebahkan diri, beliau bangkit mengenakan pakaian yang indah, merapikan jenggot dan memakai wewangian. Kemudian berdiri di mihrabnya, mengisi malamnya untuk ketaatan kepada Allah, atau membaca beberapa juz dari Al-Quran. Setelah itu mengangkat kedua tangan dengan sepenuh harap disertai kerendahan hati. Terkadang beliau menghatamkan Al-Quran penuh dalam satu rekaat, terkadang pula beliau menghabiskan salat semalam dengan satu ayat saja.
Sebuah riwayat menyebutkan bahwa tatkala salat malam secara berulang-ulang Abu Hanifah membaca firman Allah Ta'ala, sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pasti. Al-Qamar, ayat 46. Beliau menangis karena takut kepada Allah dengan tangisan yang menyayat hati. Telah diketahui banyak orang selama lebih dari 40 tahun beliau melakukan salat fajar dengan wudhu salat isya. Hingga akhir wafat beliau pernah menghatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Setiap kali beliau membaca surat Al-Zalzalah, gemetar jasadnya, bergetar hatinya. Dengan memegang jenggotnya, beliau berkata, "Wahai yang membalas sebesar zarah kebaikan dengan kebaikan dan sebesar zarah keburukan dengan keburukan, selamatkanlah hamba-Mu Nu'man dari api neraka dan jauhkan ia dari apa-apa yang bisa mendekatkan dengan neraka, masukkanlah ia ke dalam luasnya rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin." Demikianlah sedikit riwayat Abu Hanifah semasa hidupnya yang begitu menakjubkan. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah daripada riwayat beliau. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.